Oke, selamat siang Pak. Ya, Kita dari selamat mahasiswa siang. Petra, izin interview ya Pak, singkat terkait pengalaman Bapak di dunia arsitektur. Mungkin untuk awal bisa perkenalkan dulu nama Bapak siapa, arsitek yang saat ini aktif dari mana, alumni mana, dan fokusnya pada bidang apa. Iya, terima kasih sebelumnya sudah datang sini ya. Sebetulnya banyak yang harus di-sharingkan, tapi ya kita ngobrol santai aja. Untuk di awal, nama saya Alusius Erwin. Saya lulusan Petra, angkatan 99. Ini mendirikan Biro Air Studio, ya, Air Design Studio pada 2014. Air Design Studio kita mostly ranahnya di desain ya, desain rumah tinggal terutama residential, lalu sesekali beberapa bangunan publik juga. Jadi ada ya hospitality, hotel semacam itu, cafe juga ya, and so on. Tapi mostly kita banyak di residential di dalam kiprahnya. Oke, baik. Mungkin pertanyaan sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang cukup formal, kita Mm-mm. santai dulu nih. Kan Bapak juga sudah lumayan lama di dunia arsitektur. Menurut Bapak, apa sih arsitektur Mm. buat Bapak selama ini? Hmm. Wah, pertanyaan langsung pertanyaan filosofis ini. Arsitektur sebetulnya kalau dilihat secara basic kan memang karir atau profesi ya. Jadi itu jalan yang saya pilih lah ya di dalam berkarir profesi. Tapi sebetulnya secara tidak disadarin juga karir ini juga melibatkan banyak orang sebetulnya. Jadi kayak tim gitu ya. Lalu juga kalau bekerja kan ketemu orang banyak. Jadi akhirnya maknanya buat saya personal meluas. Saya melihat bagaimana sebetulnya dengan berarsitektur itu kita kan meng-create something ya. Meng-create something itu pasti ada maknanya, pasti ada value-nya, pasti ada mimpi atau harapan di dalamnya begitu. Jadi sebetulnya kita ini profesi yang menarik karena coba kalau kalian ingat-ingat ya, orang kalau cari arsitek itu biasanya adalah orang itu dalam kondisi yang baik-baik. Maksudnya kita selalu mendoakan teman kita misal ya berkecukupan ya, punya banyak duit dan sebagainya ya. Supaya akhirnya ya kita di-hire gitu. Berarti kan mendoakan yang baik-baik. Nah, kalau kalau dokter kan pasiennya harus sakit dulu. Nah, kalau pengacara harus bermasalah dulu. Nah, jadi menurut saya arsitek ini profesi yang sangat unik karena dia apa ya istilah mendoakan semua siapapun calon kliennya adalah untuk eh, apa ya bisa terus tumbuh ya karena kita semua akan berdampak positif multiplier effect begitu ya itu kurang lebih lah gambaran kasar. Oke, baik. Kalau kita ngomongnya arsitek ini kan berarti anggapannya profesi yang cukup profesional untuk Mm-mm. menangani cukup kompleks lah dalam Iya. segala hal ya. Mungkin kalau dalam keprofesian Bapak mungkin punya filosofi pribadi dalam desain. Misalnya kayak hal apa sih yang selalu jadi pegangan utama Bapak saat merancang sebuah bangunan? Pernah nggak sih ada momen-momen di mana prinsip pribadi Bapak itu bertabrakan? Misalnya Bapak punya pegangan selama ini, oh saya dalam merancang saya punya filosofi ini yang akan saya pegang terus dalam kedepannya dengan klien Bapak. Gimana cara Bapak itu mengatasinya jika misalnya filosofi Bapak itu tidak sejalan dengan klien? Mm-mm. Mungkin saya sudah berdamai dengan itu dalam arti biasanya kan ya dianggap ada dua kubu gitu ya, kubu idealis di mana itu arsitek, lalu klien ini yang mungkin karena ketidaktahuannya dia lebih praktis atau mungkin dia tahu tapi karena faktor ekonomi katakanlah. Memang ini butuhnya praktis dan fungsional. Kalau mau lebih idealis lagi menjadi mahal seperti itu ya. Jadi saya sudah tidak melihatnya dari kacamata itu. Saya lebih membahasakannya sebetulnya yang dibutuhkan bagaimana itu kita terima dulu. Kalau memang kebutuhannya fungsional dan budget gitu, katakanlah paling gampang apa ya, ruko gitu. Ruko kan sudah jelas untuk dijual lagi gitu ya. Kalau misal kita buat ruko meliuk-meliuk sahadit pakai baja, WF, kaca, tekak-teku, ya yang salah sebetulnya ya sapa gitu ya. Nah, jadi pertama memahami dulu konteksnya apa gitu. Tidak setiap hal kita bisa idealis. Namun kita tetap harus mencari satu hal untuk gamenya kita.
Jadi di saya sudah tidak lagi menabrakkan sesuai pertanyaan tadi, jadi idealis versus tidak idealis, tapi setidak ideal apapun sebuah project, kalian harus nyari satu game untuk kalian, di mana game itu ketika tercapai, kalian akan happy, akan menjadi makanan hati. Nah, misal say ekstrim dah, satu ruangan ini, katakan desain interior lah biar gampang ya. Ruangan ini kalian dapat job, tolong ditata begitu. Lalu ownernya sangat mendikte apapun, setiap inci dari dinding ini sudah dikomando sama dia. Terus kalian batin lah, hire saya ini untuk apa gitu? Ya tukang gambar aja akhirnya kan. Nah, misal kasus seperti itu, aku akan mencari misal paling paling jelek udah handle pintunya, aku mainkan. Jadi ya aku akan mencari tempat di mana owner tidak bermain. Nah, di situ misal katakan handle pintu atau mungkin pintunya saya kasih kait dengan batu dan biasanya kan aqua gitu ya. Jadi kalau dibuka dia bisa auto nutup gitu. Oh, iya iya Tahu iya. pintu yang Tahu tahu dicetin tahu pakai tahu tahu aqua tahu. ya. Iya iya. Tapi saya modif, misal aquanya saya ganti kayak pendulum yang keren, warnanya brass gitu ya. Jadi silakan owner nih mendikte apa keseluruhan ini, tapi saya punya mainan saya sendiri di ujung itu. Nah, semacam itu sehingga apa ya, separah-parahnya sebuah project, kalian tetap punya satu yang kalian keluar-keluarkan lah. Kan pasti bangga dong ketika dia jadi kayak, wah ini keren banget sistemnya, di foto, di video, di reels gitu. Tapi ngadepnya ke pintu itu gitu. Loh, nggak apa-apa gitu, karena namanya sebuah project kita nggak bisa itu ya. Memang harapannya perfect. Tapi ya pasti harus berdamai dengan situasi itu dan kita mencari gamenya kita sendiri. Itu penting sih. Tadi kan Bapak bilang kalau Bapak sudah berdamai dengan idealis Bapak, dengan proyeknya Bapak gitu kan. Berarti sebelum itu apakah Bapak pernah di tahap dimana kayak Bapak apa tanda kutip egois ingin mengedepankan idealis Bapak gitu. Terus kayak gimana Bapak prosesnya kok bisa berubah yang akhirnya Bapak kayak menurunkan idealis Bapak jadi kayak ya berdamai dengan idealis Bapak itu tadi lah. Iya, menarik. Di awal-awal iya, tapi mostly karena mungkin gini, karena saya juga butuh pekerjaan ini ya. Jadi ketika terjadi ketidaksetujuan akan sebuah arah, mostly bisa dilihat saya yang kalah. Karena saya yang butuh kerjaan ini. Makanya saya juga bilang, kadang kita nggak bisa gebiah uyah ya, seluruh arsitek itu startnya akan sama. Kalau misal kita semua di sini buat studio ya, startup. Karena ada yang, misal dia dari keluarga yang cukup berada, di mana setahun pun saya nggak dapat bayaran, it's okay gitu. Saya masih punya bantalan cukup tebel. Nah, berarti perilakumu ngadepin klien seperti itu beda dong. Ya kalau mau ini, nek kalau enggak ya atau bahasa terserah ya. Maksudnya kalian lebih bisa punya bargain power. Nah, sementara saya anggap aja ambil yang paling aman ya. Jadi saya di posisi yang ya memang saya tetap butuh ini. Apalagi kalau sudah punya tim. Sudah punya tim, kalian nggak jalanin ini, siapa yang bayarin tim? Ya, jadi dalam kondisi itu pernah, lalu kemudian seringkali, ya kalau dibilang kalah, terus sakit hati, iya pasti, terus pergulatan batin ya, akhirnya mencari pola pikir. Nah, menariknya pola pikir ini ternyata saya baca majalah arsitek berapapun, itu nggak ketemu cara how to handle kayak gini. Ternyata kita ini memang diajar ilmu desain, ilmu arsitek, tapi hal non teknis, how to negotiate with people, how to dealing with people, how to talk, terus mengamati, lalu kemudian membuat kesimpulan dari gerak-gerik orang segala macam. Itu ternyata ya ada ilmunya gitu. Itu yang saya pelajari setelah lulus. Nah, dengan mempelajari seperti itu, pada akhirnya saya mulai paham ada beberapa soft skill yang ketika kita pakai semacam pola pikir tadi untuk mengalahkan ego sendiri, berarti kita bisa punya sebuah cara yaitu dengan memindah sudut pandang kita. Selama sudut pandang kita seperti orang lain ya, ini kamu menang atau kalah, ya kalian akan di situ gitu. Nah, kalau misal sudut pandangnya kalian geser, ini bukan tentang menang kalah. Ini namanya klien ya, dia kok ya rasanya harus tetap dapat ya apa yang dia mau ya. Cuma ini kan dua belah pihak gitu ya. Saya juga desainer gitu. Kalau cuma mau kotak doang misal, menurut kita
itu jelek gitu kan ya, kok ya kapan majunya gitu ya. Nah, jadi ya kita juga cari cara gitu ya, ya nakal-nakal dikit in a good way ya, bukan nakal mencuri atau apa, ya nggak diminta, ini Pak, handle-nya sudah saya desainkan, loh saya nggak minta didesain, biar bagus, ini kan Ibu sudah minta semua ruangannya ditata, ini handle-nya saya desain sekalian. Nah, kalau sudah yang di-upload handle-nya doang. Nah, itu cara apa ya? Ya win-win solution ya. Maksudnya cara kita cooperate terhadap sesuatu yang ya nggak bisa semuanya perfect dalam dunia ini. Syukur-syukur nanti ya akan ada cleansing yang perfect lah. Berarti arsitek ini kan ngomongnya architecture want atau our client needs ya berarti ya, kalau kayak gitu ya sebenarnya. Oke, mungkin kalau kita bicara tentang filosofi ya tadi awalnya, kan perjalanan sebagai arsitek ini kan panjang. Bapak dulu juga alumni, sampai sekarang udah punya biro sendiri, ikut asosiasi dan lain-lain yang junjung profesional. Mungkin seiring perjalanan karir Bapak tuh, apakah ada filosofi desain Bapak yang itu yang ikut berubah? Untuk sekarang ini, adakah filosofi Bapak yang bisa bagikan kepada kami mahasiswa yang masih belajar? Karena yang kita tahu kan dari dulu kita sering ikut seminar dan lain-lain, selalu ngomongnya dunia pendidikan dan ketika sudah keluar dari dunia pendidikan masuk ke dunia kerja itu sangat berbeda. Maksudnya apa yang berbeda dan kira-kira itu pengaruh nggak sih ke filosofi Bapak selama ini? Iya. Kalau filosofi saya nggak muluk-muluk, ya persis yang saya cerita kemarin, belajar untuk gagal sebetulnya yang kemarin itu. Karena memang kita ini, apalagi saya merasakan ya, mungkin anak-anak ataupun yang rekan saya lah yang bisa dikatakan pandai, mereka kan pasti terbiasa nilai bagus ya, jarang dapat jelek, sehingga ketika misal nilainya 100, 100, 100, lalu tiba-tiba entah kenapa 30 gitu, itu wah, daunnya kayak dunia kiamat gitu. Sementara anak yang biasa 60, 60, 70, 60, 70, pas dia dapat 30, ya wis, this is just another bad day in my life gitu ya. Dan sebetulnya kita tidak diajar bagaimana menghadapi hal itu. Hati kita untuk menghadapi hal itu nggak ada yang ngajarin, padahal itu penting menurut saya. Menghadapi situasi kita ini fail gitu. Sementara di dunia luar, kasarannya ya, cepetnya ya, semakin banyak kalian fail, in a good way ya, fail dengan nyoba, kok gagal, nyoba, gagal, itu mempercepat kesuksesan kalian sebetulnya. Nah, sedangkan orang yang hati-hati, dipikir, ya pada akhirnya memang nggak fail sih, cuma lebih lama. Karena dia menemukan titik kritisnya di mana orang biasa fail itu lebih perlahan. Jadi tetap bisa kok. Cuma ketika kalian mempercepat failnya itu bisa lebih tahu, oh lain kali jangan gini, jangan gitu, jangan gini, jangan gitu. Nah, kebiasaan untuk embrace, memeluk failnya itu menurut saya dan menerima, lalu kemudian belajar. Jadi jangan cuma failnya doang dong. Setelah fail berarti lain kali jangan apa, ditulis terus, atau menemukan sebuah falsafah. Itu yang lebih penting sih. Jadi grafiknya setelah turun kalian harus naik lagi, harus bangkit lagi. Mungkin tidak terlalu filosofi desain ya kalau saya, lebih ke karena di dalam berpraktek itu non teknisnya justru lebih banyak sih. Sepinter-pinternya orang desain malah kadang kena klien yang sekedar ingin bangun ruko, itu kepintaranmu kayak tidak ada apa-apanya. Ya kan, jadi ya kita harus lihat situasinya lah. Oke, mungkin kita cerita sekarang lanjut ke topik yang selanjutnya, mungkin pengalaman Bapak kali ya. Ada nggak pengalaman seru waktu harus berdebat antara tampilan dan fungsi bangunan yang seperti Bapak bilang, kayak ini nih maunya maunya arsitek atau keperluan klien sih? Kalau berdiskusi seputar mencari sesuatu, proses ya. Kita ini kan arsitektur bicara proses. Dari kita pertama bertemu dengan klien, itu jarang sekali pitching langsung dapat ya. Pasti ya beberapa kali. Kita melihat owner tidak setuju, biasanya tidak setuju, tidak suka, itu adalah sebuah good thing, malah sebuah proses kemajuan. Kenapa? Karena ketika misal kita buat denah, lalu gampang kamar pembantu di depan. Jadi kan ada kamar pembantu kadang di belakang ya, yang dulu rumah zaman dulu. Nah, misal karena satu faktor kita letakkan kamar pembantu di depan. Lalu owner bilang, aku nggak suka. Atau mungkin kadang dia ngerti, atau mungkin bahasanya dia langsung spontan ya, desainnya jelek nih gitu. Kamar mandi kok di depan? Namanya kamar mandi itu di belakang.
Ya, itu kan persepsi dia, kita hargai gitu. Positifnya apa? Kita jadi tahu untuk klien ini berarti jangan desain di depan gitu, atau ke dapur di depan, atau kamar mandi di depan gitu ya. Berarti dia harus ditaruh di belakang. Nah, jadi ketidaksetujuan itu tidak dianggap sebagai sebuah kemunduran, tapi kita jadi punya satu poin. Berarti nextnya kita sudah tahu jangan begini atau jangan begitu. Nah, jadi kita melihat sebetulnya komentar positif maupun komentar negatif itu di dalam sebuah proses yang membangun pada akhirnya building juga. Jadi negatif komen in a good way ya, bukan negatif kamu nih kok bodoh nggak bisa, itu nggak kemana-mana kalau komentar gitu. Tapi kalau komentar saya tidak suka dapurnya di depan terlihat orang, mending dapur di belakang, nah, itu malah good way meskipun dia menyajikannya dengan negatif ya, maksud saya tidak suka. Nah, berarti lain kali ya dapur next ya, harus di belakang. Atau mungkin menurut kalian dapur itu sebaiknya memang tetap di depan. Berarti kita harus menyampaikan argumen kita. Nah, proses berargumentasi inilah yang jam terbang ya bahasa saya. Saya juga bukan berarti terus sekarang ini saya jago argue ya. Saya sebenarnya simple, saya waktu itu mikir apa, saya cerita. Kalau ternyata dia tidak ikut di cerita saya, oh enggak, kita enggak pengen seperti itu, ya berarti memang jangan diterusin. Tapi kalau ternyata dia sebelumnya nggak tahu cerita itu, terus saya cerita ini loh supaya kalau masuk misal sequence gitu ya. Jadi ini belok 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 baru dapat yang ini, sehingga akhirnya dapurnya tuh harus di sini. Dan dia sangat suka sequence itu, oh nggak apa-apa dah, saya suka sequence-nya ini, jadi dapurnya di depan saja. Jadi kita coba, kita ceritakan. Nah, bagaimana menghadapi ketika ternyata yang menurut kita bagus tapi ditolak. Nah, seringkali bagi hampir semua dari kita, ketika sebuah alternatif desain ditolak, itu ibarat kertas diremet-remet buang sampah. Nah, buat saya sama teman-teman juga, ketika salah satu alternatif ditolak dan kalian merasa ini bagus banget kalau tembus bisa masuk Ars Daily, itu saya simpen, bahkan mungkin saya akan lanjutkan, saya jadikan untuk sebuah satu portfolio begitu. Nah, suatu saat bisa jadi ada project yang konteksnya sama, atau mungkin luasannya mirip-mirip lah, dan kita bisa propose lagi. Nah, jadi yang saya maksud saya di sini sebetulnya adalah dengan pemikiran seperti tadi, kalian menjadi tidak takut desain ditolak, terus sakit hati, merana, guling-guling di lantai. Kenapa hidup ini begitu kejam gitu? Ditolak, senyum-senyum aja, simpen. Ini ndak hilang. Misal paling gampang gini. Oke, contoh. Kenapa masuk rumah harus selalu dari depan? Untuk ibu, mau masuk rumah nanti saya buat satu pathway melewati outdoor, yang dimana outdoor ini sebenarnya berfungsi ganda, bisa untuk barbecue. Ibu anaknya bisa main sepak bola di sini kan, hobinya sepak bola ya toh. Jalan melalui satu set outdoor yang nuansanya Bali modern tropis, lalu ketika sampai agak di tengah atau di belakang, di situ pintu masuknya. Nah, sequence. Jadi kayak mau masuk itu ternyata nggak langsung carport pintu masuk rumah, tapi mungkin carport tetap ada, tapi buka itu dapat kayak satu set taman outdoor Bali gitu. Jalan dulu dengan segala wow dan pohon kambojanya, terus melewati nggak tahu kalian tekuk berapa kali, terus baru dapat satu gazebo besar dan itu living room gitu, kayak wow gitu. Nah, tiba-tiba kliennya bilang, Win aku yang biasa aja, yang masuk langsung ruang tamu gitu. Kan aduh, saya pikir ruangnya gitu ya. Nah, kalau buat saya cuma ketawa aja, ya sudah saya simpan, karena menurut saya ini kayak, wih ini keren banget, ya udah simpen. Nanti ada klien lagi, saya pitching lagi. Mau ndak mau simpen lagi. Nanti suatu saat pasti ada kepake. Nah, setiap kali kita desain, pasti kan muncul ide baru. Yang ditolak. Yakin, ide baru yang ditolak gitu. Ya simpen lagi. Jadi akhirnya kita ini, istilahnya kalau misal diibaratkan shelf, kita punya sekian desain yang sebetulnya di dalam shelf itu, yang ditolak klien, tapi kita keep. Loh Pak, desainnya diulang lagi. Ya kan memang belum terwujud, dia kan nggak mau gitu. Dan idenya kan dari kita ya, jadi kita nggak mencontek atau apa, ya menurut kita sah-sah saja kita ambil lagi, kita keluarin lagi. Nah, dengan pola pikir seperti itu menyederhanakan hati kita. Sebenarnya kan masalahnya selalu di hati dan sakit hati. Kerja ditolak, aku selemburan, tak belani. Sampai besok paginya ketemu, jelek Win, ceret gitu. Aduh gitu.
pulang nuduk lesu. Nah, jadi ya kalau coret ya udah ya kalian matiin, alah ini pasti nanti akan kepake lagi, tinggal saya simpan. Udah gitu. Jadi hati kalian udah sampai apa tersobek-sobek. Simpen aja gitu. Ya mungkin itu apa ya yang kita lakuin ya. Sehingga kita di sini sudah tidak terlalu lagi rentan di penolakan. Mau ditolak kayak apapun, kalau menurut kita itu bagus, sorry kita simpan. Justru aku malah thank you dengan project ini, aku bisa menemukan satu pola pikir, misalnya tadi masuk rumah kenapa harus dari depan. Aku mungkin dari tengah gitu. Ya udah, ini tak simpan pola pikir, design thinking critical-nya. Ya, aku kan tunggu kapan momennya dia akan keluar lagi kayak gitu. Oke, kalau kita ngomong di dunia nyata, kadang kan ada klien-klien yang sebenarnya kurang enak untuk dilayani lah. Kadang kan ya Pasti. memang itu Pasti yang melatih ada. critical thinking kita. Nah, mungkin kalau Bapak selama ini di lapangan, pernah nggak Bapak merasa kayak bahwa ada proyek yang Bapak selesaikan itu justru gagal memenuhi nilai-nilai yang Bapak perjuangkan sebagai arsitek? Jika ada tuh kayak apa yang Bapak pelajari dari kegagalan itu? Misalnya selain ditolak, bukan berarti gagal kan, tapi kan itu tetap dibangun. Tapi ada yang sudah dibangun, tapi itu tuh tidak memenuhi nilai-nilai kita sebagai arsitek gitu loh Pak, yang kita perjuangkan. Itu dulu di awal, saya termasuk yang males mengawal di lapangan. Jadi arsitek itu ketika dia sudah selesai tahap desain, kan dibangun nih. Nah, dibangun ini, kalian punya pilihan. Kalian mau tetap ngawasin, atau kalian desain putus, ya kan? Tergantung kontrak. Ada yang memutusnya dengan kontrak. Jadi kontrak pertama adalah desain. Kalau mau lanjut lagi, kontrak pendampingan istilahnya, pendampingan lapangan. Bukan pengawasan ya. Kalau pengawasan kalian setiap hari harus ke sana jadi pengawas. Enggak. Pendampingan itu ya sesekali ke lapangan, terserah mau seminggu sekali, 2 minggu sekali, ya kalian kan yang buat kontraknya. Nah, dulu saya memikirkan saya pengen desainnya saja. Soalnya kalau di lapangan kan kalian harus koordinasi kontraktor. Terus mostly kontraktor itu pasti umurnya di atas kalian. Dan seringkali ya namanya orang lebih senior dibodoh-bodohin. Lu tuh pakai arsitek baru lulus, ini lo gambarnya nggak ada yang bisa dibangun. Nah, bolak-balik udah digituin. Dan zaman dulu lebih banyak kontraktor yang nggak bisa kerjasama. Jadi dia lebih kayak dewa di atas awan dan gambarmu selalu salah gitu. Kalau sekarang sudah moderate, sekarang lebih bisa apa ya, rekanan kayak partnership gitu, lebih enak. Nah, sehingga dari proses itu apa yang saya alami adalah seringkali desain yang awalnya bagus, di awal kan perencanaan ini mimpi dengan klien. Mimpi pasti bagus dong, apalagi kalian render, terserah pakai apa, kalau kayak Enscape, Lumion. Nah, terus kan dibangun nih 1 tahun, saya nggak ikut. Terus pas sudah selesai, mau pemberkatan rumah, Win datang pemberkatan, yo thank you. Pas datang, lah rumahnya kok begini gitu ya. Banyak berubah dan tidak sesuai harapan. Nah, itu yang saya sudah datang, mau foto gitu, gak jadi. Ini kalau saya upload bisa diguyu orang banyak gitu ya. Kalau boleh tanya, perubahan paling ekstrim apa Pak? Yang dari gambar kerja terus sampai itu nyata kayak, loh kok gue dan ini nemen gitu Pak? Dari bentuk paling basic berubah. Jadi awalnya tuh sebenarnya rumah yang katakanlah rumah tuh seksinya ada curve-nya. Jadi dia tuh kotak yang tonjolannya adalah tangga menarik, pas bagian bordes itu curve. Nah, itu menjadi kotak. Yang buat saya maksudnya kan justru dari sebuah ke mute-nya, ini kan mute terus keluar curve, ini kan curve-nya sangat aksen banget gitu. Justru apa seksinya di curve-nya itu. Nah, pas saya datang, kok jadi kotak iki sopo sing ngotakno. Saya mungkin dalam hati bilang, aku nggak apa-apa kamu ubah yang lainnya, tapi jangan yang curve-nya ini gitu ya. Ternyata ya alasannya segala macam, mulai dari apa jendela kalau bersegmen itu lebih mahal. Ya kadang memang kontraktor yang tidak terlalu into ke desain, dia kan selalu duit dan duit. Pak kalau kotak lebih murah, kalau melengkung mahal. Dibahasnya sekedar duit, bukan value. Mati saya ya sudah ya topiknya gitu. Dan saya tidak ada di situ untuk defend. Mungkin kalau saya ikut pendampingan, ya nggak apa-apa sih kontraktor silakan menyampaikan itu. Saya juga akan mengingatkan owner value kenapa dia bunder dan kenapa dia dulu approve desain ini, suka banget. Ternyata jadi kotak, eman gitu. Itu kan tujuannya mendampingi. Nah, jadi kalau bilang ada. Dan saya encourage teman-teman ketika
sudah lulus sebaiknya kalian mendampingi desainnya. Ibarat bayi ini ditunggu lahirnya. Ya, jadi kalian bisa memastikan desainnya sempurna gitu ya. Oke, mungkin lanjut. Kok tadi kan kita ngomongnya dari tadi estetika, fungsionalitas. Mungkin kita lanjut ke tentang keberlanjutan nih Pak dalam arsitektur. Kan Bapak ini kita fokusnya dalam residensial kayak rumah-rumah gitu-gitu. Kan ini bukan dalam berskala yang sangat besar seperti proyek pemerintahan dan lain. Itu tuh Bapak masih ada nggak sih memikirkan arsitek ini sangat impactnya sangat besar nih buat lingkungan kita tentang berkelanjutan dalam desainnya dan lain. Menurut Bapak masih menerapkan itu atau tidak? Soalnya kan biasanya kan keberlanjutan ini hanya halu-halunya anak-anak di studio aja nih. Saya bikin desain berkelanjutan, padahal tidak sustain juga sebenarnya. Nah mungkin Bapak dalam pengalamannya kan cuma desain rumah kecil nih misalnya, atau rumah yang agak besar skalanya, itu tetap memperhatikan aspek keberlanjutan itu nggak sih? Oke, memang di dalam rumah tinggal itu lebih sedikit ranah kita bisa bermain dalam konteks keberlanjutan. Karena mesti rumah itu adalah is about me, tentang owner maksudnya, me-nya owner gitu ya. Dengan segala needs-nya dia, sehingga ketika kita coba introduce something, itu tergantung seberapa dia into ke cerita itu. Kita bisa membawa dalam sebuah storytelling, misal bata ini adalah bata recycle kayak gitu ya, yang akan kita gunakan. Tapi ketika dia tidak into ke situ, biasanya ya akan cenderung gugur dengan sendirinya storytellingnya. Jadi keberlanjutan ini biasa saya sesuaikan dengan konteks kliennya ya. Klien ini apa? Kalau misal klien ini ternyata sangat suka teknologi gitu ya. Berarti keberlanjutannya apa? Mungkin bisa kita pakai solar panel. Jadi seluruh atap Bapak nanti saya buat solar panel. Jadi listrik rumah Bapak setidaknya ya 30% lah untuk lampu kayak gitu bisa dari itu kan lumayan ya. Terus juga misal dia ini ternyata kontraktor, dia tahu banyak macam batu bata gitu ya. Dan dia tahu ada batu bata spesifik yang recycle kalau dicetak tuh bentuknya bagus kayak gitu. Itu kita terangkat juga. Jadi sebetulnya yang jarang dibahas itu adalah segitiga antara arsitek, kontraktor, dan klien. Itu segitiga. Seringkali kita merasa arsiteknya itu dewa gitu ya. Padahal sebetulnya untuk menjadikan karya yang bagus itu butuh segitiga itu jadi friend semua. Nah, seringkali kita merasa kontraktor tuh musuh, owner tuh musuh gitu. Ketika jalan ya. Betul. Nah, itu nggak kemana-mana. Akhirnya selain sudah sakit hati sendiri, kerjanya lebih susah ya. Karena katakanlah secara psikologis mau meeting kayak, aduh meeting proyek ini lagi gitu. Itu belum apa-apa sudah susah. Beda banget dengan ketika tiga ini betul-betul friend ya. Makanya saya perhatikan juga project yang baik itu rata-rata terbentuk ketika segitiga ini hubungannya tuh lebih dari sekedar lu gue bayar lu desain gitu. Jadi ketika ada keterikatan yang lebih dalam biasanya bisa bagus banget gitu, bisa betul-betul jadi portfolio. Oke, kita masuk ke konteks budaya dan lokalitas ya Pak ya. Mungkin kalau desain rumah kecil seperti dari bata dan lain itu kan mungkin masuknya elemen material lokal kita ya yang ada di sini. Misalnya kayak seberapa penting elemen budaya lokal itu Bapak bawa dalam sebuah rancangan, sebuah desain dan lain. Misalnya ngangkat hal-hal seperti itu penting nggak sih? Atau cuma sekarang ini melulu tentang modern orang maunya apa tetap ada ngangkat itu? Ya. Justru elemen budaya sangat penting di dalam desain dan terutama di dalam konteks modern sekarang. Kita seringkali ketika mendesain itu mati gaya, nggak tahu mau desain dari mana. Nah, budaya itu rich, kaya. Kalian bisa start dari manapun tentang budaya. Nah, yang menarik adalah kita ini kan, ya kalian juga ya, kan anak modern gitu. Berarti tantangan untuk kalian, gamesnya, kalau buat games adalah mengkontemporerkan sesuatu yang kalian anggap basi. Jadi misal paling gampang Chinese House dengan Moon Gate. Tahu yang biasa film kungfu pakai pedang itu kan ada Moon Gate. Terus yang bajunya Slayer ya. Cowoknya rambutnya panjang semua kayak gitu. Nah, misal konteks Moon Gate tapi kalian hadirkan di dalam sebuah rumah modern. Nah, itu saya sengaja agak spesifik di Moon Gate-nya dulu supaya lebih gampang membayangkan ya. Nah, dengan gitu ketika kalian cerita, kliennya relate.
kalian lebih cepat dapat approval. Karena kalian ada backstory, ini loh, ibu tahu Moongate. Nah, Moongate ini kan ya udah kuno, maksudnya zaman dulu. Nah, rumah ibu kan modern, misal di mana lah, Pakuan Indah atau Citraland. Nah, kita buat rumah yang semacam, misal idenya Chinese temple gitu, tapi sangat modern kontemporer. Nah, itu kan kayak game. Dan owner mungkin, apalagi kalau misal ownernya agak lumayan muda, kalian tantang kayak gitu, biasa langsung mau. Langsung, wah ayo. Iya, ayo sekalian ya. Sekalian kita mikir gimana ya. Atau mungkin model melengkung itu kita ganti dengan misal atap metal, tapi dia curve gitu. Nah, justru dengan berangkat dari budaya, itu mempercepat proses desain. Nah, karena kita punya jembatan psikologis. Beda, misal kalian kosong, tiba-tiba fasetnya kalian ya extrude keluar masuk, proporsi dapat, estetika api, tapi ketika kalian ceritakan, ya ini cuma alternatif satu, soalnya nggak ada ceritanya. Ya Win, ini aku sudah suka sih, cuma ada alternatif lain nggak? Buat ini aja udah lembur, minta alternatif kedua sekarang. Tapi ketika kalian sajikan alternatif itu dengan konteks tadi, storytelling yang mostly berangkat dari budaya, biasanya kalian nggak perlu buat alternatif. Karena kalian akan menceritakan storytellingnya, dan biasanya akan kena. Lalu dia sudah oke, dan mostly itu approve storyline-nya. Ini tampak ini ada story-nya. Lalu tinggal mungkin ini ditweak dikit atau gimana, itu lebih cepat sih. Jadi aku membahasakan, coba kita melihat tentang budaya atau apapun yang terasa kolot atau alah apa sih ini, itu dari sudut pandang kekinian, berarti kan dikontemporerkan. Saya juga merasa sesuatu yang dikontemporerkan itu butuh effort dan pemikiran kreatif ya, nggak semudah ya udah dimunculkan lagi gitu. Kayak yang sempat ada, meskipun pakai AI ya, buat sound horek tapi Torii. Tahu Torii gerbangnya Jepang gitu. Itu. Tapi ini dari speakernya sound horek. Ini kayak kan maksudnya gak kepikir ya. Ya gitu-gitu. Nah, itu yang bisa salah satu cara ya untuk ditempuhnya. Oke, kalau tadi kita ngomongin tentang inovasi teknologi, berarti kalau ada ngaitin AI. Nah, mungkin Bapak sekarang ini kan biro ya Pak ya, berarti kan punya tim dalam bekerja. Dengan cara dulu Bapak kuliah masih manual dan lain-lain, hingga sekarang punya biro tuh, mungkin terkait inovasi teknologi dalam arsitektur sekarang, kayak teknologi apa yang paling ngubah cara kerja Bapak selama ini, selama menjadi arsitek? Bapak ini kan punya biro dan tim-tim, apakah ada ketentuan tersebut, kayak kita khusus pakai BIM aja nih, atau ada kebebasan bagi anak-anak Bapak yang bekerjanya ahli pada bidang-bidang tertentu gitu Pak? Sebuah kantor pasti punya satu sistem yang harus digunakan bersama-sama. Jadi paling umum ya kalau gambar pakai CAD gitu ya. Lalu ada program 3D-nya bebas apa, biasanya SketchUp paling umum ya. Di kita selalu melihat kira-kira angin ini bertiup kemana. Dan seperti yang mungkin kapan hari saya pernah sharing, one year one skill ya. Dalam setahun saya harus belajar sesuatu yang baru. Kenapa cuma satu? Soalnya pasti itu sesuatu yang sulit gitu. Nah, dalam 1 tahun saya pernah pada waktu itu belajar HRD. 2 tahun sih lebih tepatnya belajar HRD. Nah, kalau yang teknologi, waktu itu gini, awal-awal BIM, digadang-gadangkan BIM ini masa depan gitu ya. Tapi lucunya, tidak ada satupun biro di Surabaya yang pakai BIM pada waktu itu di awal-awal. Jadi saya batin, kok aneh ya, ini kayak di medsos, di dunia pendidikan atau dimanapun kalau kita lihat tuh selalu BIM. Tapi kok kantor-kantor nggak ada yang gerak ke BIM pada waktu itu. Akhirnya ya karena nggak ada yang ditanyain, saya nyoba. Kantor nggak berubah dulu. Saya nyoba. Cara nyobanya gimana? Mulai dari project yang paling sederhana. Jadi kalau ada project yang simple ya cuma kecil atau gimana, kan kita nyoba tuh ya. Kalau terlalu kompleks, hotel 12 lantai tewas. Jadi yang paling simple apa kita coba sampai akhirnya nemuin gini, gitu. Nah, ketika 1 tahun sudah selesai, kita merangkum, lalu kita brief anak kantor. Oke, kita coba pakai BIM. Sempat kaget, kenapa? Ya namanya mengganti sebuah kebiasaan. Itu pasti kacau, betul. Benar-benar nggak dapat ya? Betul.
Cuma aku memahami gini, dulu zamanku lulus, namanya drafter, itu manual. Harus pakai meja gambar. Dan zamanku lulus, AutoCAD itu AutoCAD 2000. 2000 tok, jadi nggak ada tahun apa kan sekarang 2025, 2025. Ya, betul, betul, AutoCAD 2000 zamanku lulus. Nah, drafter itu pada zaman aku lulus, ada saatnya dia harus milih. Kamu mau terus di kantor ini? Ada 10 drafter dengan meja gambar gitu. Kamu mau terus enggak di kantor ini? Kamu mau terus belajar atau enggak? Nah, si bapak itu kalau ke draft tuh gini. Terus ngekliknya apa? Crash pisan. Terus aku nggak bisa, jadi pada saat itu cukup banyak, dari 10 drafter itu akhirnya 3 yang lanjut, dan yang lanjut biasanya yang muda. Nah ini kan berarti seleksi alam. Kenapa yang tua mau belajar pun aku paham sih, terlalu tua kadang, apalagi dari sesuatu yang tanpa layar menjadi berlayar tuh mata pasti sempet bisa. Iya, betul. Nah, jadi akhirnya ada sebuah istilahku seleksi alam karena perubahan teknologi. Nah, aku melihat anggapanku, BIM ini apakah kan menjadi itu? Tanda tanya. Soalnya kan ya kita sedang berada menjalani itu ya. Jangan-jangan ketika misal BIM ini terpakai, maka semua drafter yang CAD itu kayak silakan pindah ke BIM, terus yang nggak mau pindah ya tereliminasi. Berarti kan kayak terjadi lagi persis, tapi dalam format yang berbeda. Nah, berarti kamu harus duluin, kamu harus lari dulu ke sana supaya kamu bisa tahu dan siap apa yang terjadi gitu. Nah, jadilah aku mencoba kantor pakai full BIM selama beberapa saat. Mereka struggle dengan segala macam caranya. Untungnya ketika saya mencoba selama setahun itu saya sudah nyimpen library segala macam. Jadi kayak model pintu, model jendela. Soalnya kalau masih belajar terus barangnya harus create satu-satu lemes. Habis waktu di situ ya. Iya betul. Nah, sudah coba itu. Syukurnya dalam setahun itu dengan berarti kan belajar otodidak semua. Sayanya belajar otodidak, ngajarin tim kantor yang juga belajar otodidak berarti. It works. Dan puncaknya tuh ketika gak diminta, ya kita tiba-tiba ada orang nanya bisa desain hotel enggak. Bilang kita dulu pernah desain hotel, yang Yellow Hotel di Jemur Sari, tapi itu masih konvensional, masih dalam arti CAD basic CAD lah. Di situ, nah di sini ketika ada hotel lagi, kita bilang iya, dan surprisingly hotel 10 lantai itu bisa diselesaikan hanya dengan kantor 6 orang. Tanpa drafter sama sekali. Soalnya connect, satu file itu bisa ya, menangnya BIM itu filenya cukup satu, sehingga semua orang bisa akses file itu, dan ketika dikerjakan bersama-sama awareness-nya naik. Itu yang entah yang buat BIM itu sadar atau tidak, tapi buat saya yang desainer ada satu yang jarang sekali diceritakan oleh sales BIM manapun, merek apapun ya, Archicad, Revit, Vectorworks. Mereka justru jarang menceritakan hal positif yang aku rasain, yaitu keterkaitan terhadap elemen yang lain. Itu tidak ada di dalam CAD manapun. Nah, keterkaitan tuh gini, misal kita punya satu tangga gini ya, bawahnya ada kamar mandi. Nah, saya desain kamar mandinya, kamu desain tangganya. Ya, ini kan di dalam satu file. Nah, namanya kamar mandi kan pasti ada tembok yang pasti dia habisnya di tangga kan. Betul. Ya? Nah, jadi pokoknya apa yang terjadi ini harus sinkron dua ini. Nah, ketika kita ngutak hal yang sama, misal kamu gede no tangganya, nyilik biar saya kan lagi kerja. Weh, siapa yang di sini nyilih no tangga deh? Weh, balik no. Hari itu terjadi real time. Harus disinkronize. Harus disinkronize. Jadi kita sinkronize begitu tahu. Loh, ini kok tangganya mengecil siapa? Aku sih nyilih no. Balik no, kamar mandiku bolong. Nah, sedangkan kalau tidak live seperti itu, maka terjadi adalah di dalam CAD yang sendiri-sendiri, yang buat tangga akan nyaman dengan CAD-nya sendiri, saya nyaman dengan kamar mandi saya sendiri, terus ya kan nggak pernah tahu ini ketika ditumpuk. Kalaupun ditumpuk mungkin nggak terlalu kelihatan. Pas di lapangan, Pak, ini dinding tangganya nggak ada stoppernya, soalnya tangganya di sini, dinding kamar mandinya di sini.
kok bisa miss yo? Mari ngecek gambar. Iya, tangganya kurang gede. Berarti itu keunggulannya BIM ya. Justru menurut saya dari semua yang digembar-gembor apapun ya tentang BIM yang kayak wall-nya langsung wall apa, buat gue tuh biasa sih. Biasa ya, mempercepat klik iya, tapi paling pentingnya justru adalah yang di tadi itu, awareness terhadap yang lainnya itu langsung connect. Bahkan itu terjadi tanpa disuruh loh. Biasanya kan kalau sendiri-sendiri harus ada manajer yang antara mengorder mereka dua untuk ditumpuk, atau si manajer inilah yang Nyocokin. menumpuk. Ini tanpa ada manajer ketika kerja kan kelihatan kayak, weh balik tuh tembok. Secara tidak sadar terjadi. Betul. Jadi yang menarik sebetulnya saking nggak di video ya, yang terjadi adalah vibes multiplayer gaming. Persis seperti main Counter Strike, persis seperti main apapun, Dota atau apapun. Jadi kita jejer, filenya kan 1, 5 sana 5 sini. Pintu, siapa yang buat pintu double? Siapa yang ambil taruh sini, jadi terus tembok, tambahin tembok di sini, saya mau naruh pintu. Yang bagian wall naruh wall, saya naruh pintu. Vibes kantornya mah jadi kayak vibes warnet. Iya, jadi warnet banget waktu itu. Cuma memang harus pakai LAN. Karena trafficnya gila. Kalian pakai wifi udah Nggak mampu. pas synchronize lemot ya nanti. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Pak atas waktunya, pembahasannya sangat menarik, sharingnya cukup Sama-sama. baik. Mungkin kita bisa ngobrol lagi di lain waktu. Siap. Terima kasih Pak. Ya. Oke.